Di saat masih ada keponakan atau anak saudara kandung, anak abang kandung, tapi bapaknya abangnya saudara tadi sudah meninggal, kemudian punya anak, maka kita perlu tahu urutannya dulu, siapa lebih utama, apakah paman atau anak saudara kandung tadi, atau keponakan kita, keponakan pengantin perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Jumpa kembali dengan channel Ibnu Romlan. Anda bertanya, kami menjawab insyaallah. Ini selamat jumpa dalam segmen tanya jawab seputar pernikahan dan persyaratannya ya. Insyaallah ini ada pertanyaan yang sangat penting dan barangkali ini sering terjadi di antara masyarakat kita. Assalamualaikum. Saya mau bertanya Pak, saya mau menikah, ayah saya sudah meninggal, paman saya mau jadi wali nikah saya, tapi saya masih ada anak dari almarhum abang saya atau keponakan saya, mana yang lebih utama, apakah paman saya atau anak abang saya untuk menjadi wali saya? Baik, terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa ya terkait dengan wali ya, karena yang pasti wali adalah rukun nikah yang harus ada dalam saat pelaksanaan ijab dan qabul. Maka di sini pertanyaan ini saya jawab, memang sering terjadi paman itu pengen menjadi wali, padahal urutannya sudah jelas ya wali ya. Silahkan diperhatikan video kami terkait dengan urutan wali ya. Berikut nanti silahkan dibuka masih dalam channel Ibnu Romlan terkait dengan wali nikah. Baik, saya jawab pertanyaan dari saudara kita tadi bahwa di saat masih ada keponakan atau anak saudara kandung, anak abang kandung, tapi bapaknya abangnya saudara tadi sudah meninggal, kemudian punya anak, maka kita perlu tahu urutannya dulu, siapa lebih utama, apakah paman atau anak saudara kandung tadi, atau keponakan kita, keponakan pengantin perempuan. Jadi perlu kita tahu urutan wali, ya kita ambil urutan yang depan aja. Pertama itu ayah. Di saat ayah tidak ada, maka kakek, ayahnya ayah, kakek dari ayah ya, bukan dari ibu. Kemudian kalau kakek sudah tidak ada juga, maka beralih ke bapaknya kakek atau mbah yud ya, buyut, bapaknya kakek. Itu urutan ketiga. Yang keempat, saudara kandung. Jadi saudara kandung di sini bisa abangnya atau masnya, kakangnya, bisa juga adiknya, adik dari perempuan tadi punya saudara kandung, maka dia lebih berhak karena dia urutan keempat. Kemudian di saat saudara kandung tidak ada, maka kita alihkan ke urutan berikutnya, yaitu saudara seayah. Jadi saudara kandung tadi, akhus sakik tadi urutan keempat. Kalau tidak punya saudara kandung laki-laki, maka bisa beralih saudara seayah, artinya saudara tiri tapi seayah. Itu boleh, itu urutan kelima ya, urutan kelima ya. Kemudian urutan keenamnya adalah anak saudara kandung. Jadi urutan keenam itu anak saudara kandung, punya umpama anak abang kita, anak abang calon pengantin perempuan, atau anak adik calon pengantin perempuan tapi saudaranya itu sudah meninggal. Jadi itu keponakan pengantin perempuan ya, itu urutan keenam. Yang ketujuh itu adalah anak saudara seayah. Jika saudara seayah sudah meninggal dan punya anak laki-laki, maka anak saudara seayah tadi urutan ketujuh berhak menjadi wali. Yang kedelapan adalah paman atau saudara ayah kita, baik abangnya bapak atau masnya bapak atau adiknya bapak, Pak D dalam bahasa Jawa, atau Pak Le, itu urutan kedelapan. Jadi perlu diingat ya, wali paman itu ya, paman itu wali urutan kedelapan. Masih ada yang lebih berhak, yaitu saudara kandung. Kalau enggak ada, saudara seayah. Kalau tidak ada, anak saudara kandung lebih utama menjadi wali. Ya, sekali lagi, anak saudara kandung lebih utama daripada pamannya untuk menjadi wali. Jadi pertanyaan tadi saya jawab bahwa lebih utama mana untuk menjadi wali? Yang berhak menjadi wali, saudara tadi, saudari yang bertanya tadi adalah anak saudara kandung. Jadi keponakan lebih berhak, jadi paman nanti dulu ya, karena paman urutan ke-8. Demikian menjawab pertanyaan dari saudara tadi. Memang sering terjadi, mohon maaf para paman tidak usah buru-buru untuk menjadi wali pernikahan keponakannya ya, karena bisa dikaji dulu urutannya tentang perwalian. Sekali lagi, kalau ingin memahami
urutan wali ada di video saya sebelumnya, silahkan dikaji. Kalau sekali lagi yang perlu dipahami, paman adalah urutan ke-8 dan seterusnya masih ada saudara-saudara atau orang-orang yang berhak menjadi wali. Nah, demikian menjawab pertanyaan dari saudari tadi. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga manfaat untuk yang bertanya dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kalian, kakak, abang, mbak-mbak yang mau menikah bisa memahami ini. Karena wali menjadi rukun, hati-hati dalam menentukan wali agar sah pernikahannya. Sukses selalu. Bila ada saudara atau Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang ingin bertanya tentang pernikahan dan syaratnya, silahkan sampaikan kepada kami. Insya Allah kami jawab dalam segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.